Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama dengan penuh syukur, dengan sukacita kita dan segenap hati kita datang di hadapan Allah, menaikkan syukur kita dan menyiapkan diri untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Ya Allah, saat kami membuka mata kami, saat kami terbangun, kami terkagum akan Engkau. Allah yang terus merendah hari-hari hidup kami. Allah yang memberikan kekuatan demi kekuatan melewati tiap-tiap kesulitan. Allah yang tidak pernah membuang kami dan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami merindukan firman-Mu hari ini menolong kami. Firman-Mu hari ini menguatkan kami dan memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah mengurapi hamba-Mu, memberkati kami untuk hari ini. Beribadah kepadamu. Tuhan berkati dalam perenungan kami bersama. Tuhan Yesus, kami sungguh ditolong oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikianlah sabda Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Pentakosta ini kita bersama-sama mengingat bagaimana karya Tuhan dinyatakan atas para murid, atas orang-orang percaya. Pada masa di mana Kristus telah naik ke sorga, dan sebelumnya Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada para murid bahwa para murid tidak akan ditinggalkan sendirian. Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh penghibur, yaitu pendamping yang akan menolong para murid di dalam kehidupan para murid yang selama ini selalu ada Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Secara kasat mata Tuhan Yesus bisa mereka pegang, bisa mereka lihat, dan Tuhan Yesus dengan jelas suaranya bisa terdengar. Tapi setelah Tuhan naik ke sorga, mereka kosong. Mereka tidak melihat apa-apa, mereka tidak mendengarkan apa-apa, dan mereka tidak disentuh oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku memberikan roh penolong, roh penghibur. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakannya di hari perayaan Pentakosta. Saat itu Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Dan Roh Kudus itu membuat Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain menceritakan kebaikan Tuhan. Bahkan Petrus sendiri berdiri menyampaikan kebenaran firman Allah bersama dengan 11 rasul yang lain yang juga berdiri. Bersama-sama mereka menceritakan tentang Tuhan. Petrus berkhotbah dan banyak orang menjadi percaya.
Alkitab menuliskan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara, apa dampak pencurahan Roh Kudus itu bagi orang-orang percaya? Apakah pencurahan Roh Kudus itu hanya berlaku bagi Petrus dan para rasul yang ada, dan mereka menceritakan perbuatan Tuhan hanya di hari Pentakosta itu saja? Pentakosta hanya 1 hari, Bapak Ibu Saudara. Disitulah Roh Kudus dicurahkan, hanya 1 hari Roh Kudus dicurahkan. Tapi Roh Kudus itu terus bekerja dalam kehidupan para rasul, dalam kehidupan para murid, dalam kehidupan orang-orang percaya yang menerima perkataannya itu. Orang-orang yang percaya menerima perkataan itu tidak hanya berhenti pada satu titik di mana sekarang mereka menjadi percaya Yesus, tetapi ada akibat selanjutnya. Apakah itu? Alkitab menyebut dengan jelas mereka itu menjadi orang-orang yang bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Bertekun, berkumpul, belajar firman Tuhan, dan mereka berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta bukan hanya sebuah perayaan gerejawi yang tiap-tiap tahun kita kenang, kita rayakan, yang kita lakukan dalam ibadah kita dengan mungkin tema-tema spesial. Tapi apa akibatnya buat saya dan Bapak Ibu Saudara? Apakah Pentakosta hanya menjadi sebuah perenungan dan sesudah itu kita pulang dan kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa, nothing action? Kita hanya menerima khotbah-khotbah yang ada, tapi tidak ada tindakan, tidak ada akibat selanjutnya. Pada masa Pentakosta pertama, mereka yang menerima perkataan-perkataan itu, mereka yang menerima firman yang diberitakan oleh Petrus itu, mereka yang mendengar perkataan dari para rasul yang lain, mereka menjadi percaya, mereka menerima Tuhan Yesus, mereka dibaptis. Bapak Ibu Saudara, jelas mereka menerima perkataan firman, mereka menjadi percaya, dan mereka dibaptis. Tapi apakah hanya sampai di situ? Jangan sampai saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen yang hanya menerima firman, percaya, lalu dibaptis, selesai. Aku sudah Kristen, aku sudah percaya Tuhan, aku sudah dibaptis, selesai. Hari-hari hidupnya apa yang dia lakukan? Tetap hidup dalam dosa? Hidup melakukan apa yang mereka inginkan? Hidup menggunakan waktunya untuk apa? Mengejar uang, mengejar karir, mengejar akademisnya, prestasinya, atau apa? Bukan berarti tidak boleh mengejar, tidak boleh berkarir, tidak boleh belajar, tidak boleh bekerja, bukan. Tapi Alkitab menulis dengan jelas bahwa orang yang menerima perkataannya itu percaya, dibaptis, dan mereka bertekun. Bapak Ibu, kalau bertekun itu berapa kali? Sekali? 2 kali? 3 kali? 5 kali? 10 kali? 52 kali? Berapa kali? Dituliskan mereka bertekun. Bertekun sebuah tindakan yang terus-menerus, berkelanjutan. Kadang-kadang saat kita menjadi orang yang percaya Tuhan, di awal-awal kita seperti embun. Seperti embun di pagi hari, seperti kabut yang hanya muncul sementara. Awal-awal saja rajin ikut persekutuan doa. Muncul di persekutuan doa, ikut di perkumpulan-perkumpulan kecil di mana tempat ada belajar firman, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bukan hanya itu, tapi bertekun dalam persekutuan. Banyak orang Kristen buat perkumpulan-perkumpulan sebagai tempat perkumpulan bersama, tempat nongkrong-nongkrong, tempat jalan bareng-bareng, tempat melakukan aktivitas-aktivitas sosial, tapi tidak ada pembelajaran firman.
hati-hati. Pembelajaran firman hanya sebagai sebuah syarat. Nggak usah lama-lama ya khotbahnya, nggak usah lama-lama renungannya. Karena nanti kita mau lanjutkan dengan jalan-jalan. Nanti kegiatannya jadi sebentar kalau khotbahnya lama. Atau makannya nanti nggak bisa lama-lama, kita nggak bisa ngobrol lebih lama. Bapak Ibu Saudara, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka berkumpul dan mereka berdoa. Maka dari bagian ini kita belajar. Pencurahan Roh Kudus harusnya membawa kita sebagai orang percaya. Bukan hanya percaya Yesus dibaptis selesai. Oh, ikut ibadah kok hari Minggu. Tapi kita tidak memiliki persekutuan. Kita tidak punya tempat. Kita tidak memiliki circle yang membuat kita bertekun dalam pengajaran. Dikatakan mereka ini tiap-tiap hari loh datang ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang kalau ada gereja yang setiap pagi membuat persekutuan doa pagi. Di mana murid-murid Tuhan bisa belajar bersama firman Tuhan. Murid-murid Tuhan bisa bersama belajar dan terus bertumbuh dalam pengajaran. Banyak orang Kristen menjadi dangkal dan gampang sekali meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak bertumbuh dalam pengajaran. Mari, jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari tempat perkumpulan di mana belajar pengajaran rasul-rasul, pengajaran firman Tuhan, di mana kita bisa berkumpul saling mendoakan. Bapak Ibu Saudara, jangan merasa cukup terima Roh Kudus, lalu kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta ini kita diingatkan dampak dari Roh Kudus buat kita, akibat selanjutnya dari pencurahan Roh Kudus, dan bagaimana Yesus memberikan Roh Kudusnya buat kita yang percaya. Saat kita percaya Yesus, Roh Kudus diberikan kepada kita, menjadi meterai bagi kita. Dan Roh Kudus itu bukan hanya diberikan selesai, tapi Roh Kudus itu terus bekerja. Maka kadang-kadang Bapak Ibu rindu persekutuan kan? Roh Kudus berbicara, tapi seringkali kita nunda-nunda, tunggu dulu pekerjaanku belum selesai, tunggu dulu ini harus begini-begini. Kita lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dan Roh Kudus kita biarkan begitu saja. Kita tidak mau mendengarkan nasihatnya, kita tidak mau mendengarkan bimbingannya. Tuhan memanggil kita untuk bersekutu. Carilah persekutuan di mana membuat kita belajar firman. Carilah persekutuan di mana membuat kita bertumbuh dalam pengajaran dan membuat kita terus bertumbuh dalam doa kita. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Bagaimana kami sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tidak berhenti pada satu titik di mana kami menjadi Kristen dibaptis dan percaya Tuhan. Tapi nothing action Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus bertumbuh dalam pengajaran. Berikan kepada kami tempat persekutuan, tempat yang tepat circle untuk menolong kami bisa bertumbuh dalam pengajaran. Bisa bertekun dalam doa kami, bisa bertekun dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau Tuhan bekerja dalam hidup kami dan kami mengerjakan apa yang Roh Kudus sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah, umat-Mu yang hari ini pergi beribadah Tuhan. Berkati buat setiap kami menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, memperhatikan dan mendengarkan dengan jelas apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami mau melangkah bersama dengan Tuhan dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.